Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Murida, program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 5, kelas B. Ya. Baik, adapun tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Baik, dalam video ini saya akan membahas beberapa materi yang telah dipresentasikan oleh beberapa kelompok sebelumnya. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengertian akuntansi manajemen. Berdasarkan sudut pandang akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan guna menghasilkan informasi bagi pihak mengambil keputusan dalam suatu manajemen perusahaan. Kemudian fungsi akuntansi manajemen yang pertama yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengendalian, fungsi pengarahan, fungsi motivasi, dan fungsi pengambilan keputusan. Kemudian berdasarkan sudut pandang tipe informasi, akuntansi manajemen yaitu menghasilkan informasi berupa informasi kuantitatif atau berupa angka sebagai satuan ukuran yang nantinya akan dimanfaatkan pihak manajemen untuk mengelola perusahaan. Kemudian peran akuntansi manajemen dalam perusahaan menurut Ronald W. Hilton, yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kedua, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga, yaitu motivasi semua sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, yaitu mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Kedua, yaitu konsep biaya. Biaya menurut Kuswandi yaitu semua pengeluaran untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga yang berkaitan dengan usaha pokok perusahaan. Kemudian yaitu biaya dalam akuntansi keuangan, yaitu suatu pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, kemudian biaya dalam akuntansi manajemen yaitu kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan untuk memberikan manfaat atau pendapatan pada saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, kemudian jenis biaya yang tidak diakui dalam Islam yaitu pembelaan barang haram, asuransi, biaya suap, infak, sedekah, dan wakaf, dan pembayaran bunga bank dan zakat. Selanjutnya yaitu manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan. Nah, kemudian konsep dasar sistem manajemen biaya terbagi menjadi 3, yaitu konsep nilai tambah, konsep akuntansi aktivitas, konsep biaya target. Nah, kemudian macam-macam manajemen biaya. Pertama, biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian biaya senantiasa atau serta biaya variabel, kemudian biaya per unit. Nah, kemudian ada tujuan-tujuan sistem manajemen biaya. Yang pertama, mengidentifikasikan biaya aktivitas, kemudian menentukan efisiensi aktivitas, efektivitas dan dari ekonomi. Kemudian menyempurnakan kinerja masa depan. Yang keempat yaitu mencapai ketiga tujuan tersebut dalam lingkungan perubahan teknologi. Nah, kemudian perubahan lingkungan bisnis yaitu meliputi meningkatkan kompetisi global, kedua kecanggihan teknologi informasi dan pemanufakturan, kemudian fokus pada pelanggan, yang keempat yaitu bentuk baru organisasi manajemen, yang terakhir perubahan sosial, politik. Selanjutnya yaitu cost volume profit analysis, merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional. Nah,
Kemudian cost volume profit analysis juga ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk manajemen untuk mengetahui hubungan antara harga jual, volume penjualan dan biaya terhadap laba. Nah, kemudian dasar analisis biaya, volume dan laba. Nah, biaya, volume, laba atau analisis titik impas yaitu tentang hubungan antara penerimaan total biaya, total laba, total perusahaan pada berbagai tingkat output. Nah, kemudian titik impas merupakan tingkat aktivitas bagaimana suatu organisasi tidak mendapat laba dan juga tidak mendapat rugi. Nah, kemudian titik impas ini dapat dihitung dengan menggunakan metode persamaan, metode margin atau kontribusi. Nah, kemudian rumus metode persamaan yaitu penjualan sama dengan beban variabel tambah beban tetap tambah 0. Selanjutnya yaitu pemanfaatan analisis cost, volume, profit untuk perencanaan. Yang pertama yaitu analisis target laba. Analisis target laba dalam aplikasi hubungan biaya, volume, dan laba pada dasarnya sama dengan analisis titik impas. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah laba yang diperhitungkan dalam formulanya. Yang kedua yaitu analisis multiproduk. Analisis multiproduk melakukan adanya asumsi terkait dengan bauran penjualan. Nah, yang ketiga yaitu analisis sensitivitas. Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produk terhadap perubahan kinerja sistem produk dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian yang keempat yaitu margin keamanan. Margin keamanan merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau direalisasi di atas volume penjualan pada titik impas. Yang kelima yaitu pemilihan struktur biaya, leverage operasi. Leverage operasi adalah suatu ukuran kemampuan manajemen untuk memanfaatkan biaya tetap dalam suatu organisasi agar mencapai tingkat laba tertentu. Selanjutnya yaitu perencanaan laba. Ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu volume produk yang dijual, yang kedua harga jual produk, yang ketiga biaya produksi. Selanjutnya yaitu prosedur penetapan sasaran laba. Yang pertama, a priori, yaitu menentukan tingkat pengambilan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu a posteriori, yaitu menetapkan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh rencana. Yang ketiga yaitu pragmatik. Pragmatik itu menggunakan suatu standar target keuntungan diuji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Yang keempat yaitu perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat dengan implikasi keuangannya yang dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian manfaat atau keuntungan perencanaan laba. Yang pertama yaitu menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang keempat yaitu meningkatkan koordinasi antar sesama manajer. Yang kelima menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Yang kelima yaitu menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu. Selanjutnya yaitu perencanaan jangka panjang atau long range profit planning, yaitu merupakan proses berkelanjutan dalam membuat keputusan
keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan untuk pengetahuan terhadap masa depannya. Nah, untuk mengorganisasi usaha yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan dan mengukur hasil dari keputusan. Selanjutnya yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek yaitu alat analisis yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses penyusunan anggaran atau berbagai parameter yang bermanfaat untuk perencanaan laba, yaitu impasse, margin of safety, shutdown point, degree of operating leverage, laba kontribusi per unit. Selanjutnya yaitu pola perilaku biaya. Pola perilaku biaya berarti bagaimana biaya akan beraksi atau merespon aktivitas bisnis. Nah, untuk membantu tugas manajer tersebut dikategorikan menjadi 3 jenis atau 3 macam, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Selanjutnya yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghematan cost. Kemudian pengambilan keputusan meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga yaitu mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Yang keempat yaitu membuat keputusan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo digambarkan pada 3 macam, yaitu informasi kuantitatif, yang kedua yaitu informasi akuntansi, yang ketiga yaitu informasi bukan akuntansi. Selanjutnya yaitu konsep biaya relevan. Konsep biaya relevan terbagi 2, yaitu merupakan biaya masa yang akan datang, yang kedua yaitu berbeda antara alternatif tindakan. Kemudian agar supaya biaya menjadi relevan, yaitu harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan keputusan. Kemudian harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan penentuan harga. Yang pertama berorientasi pada laba, yaitu menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba lebih tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Nah, yang kedua yaitu berorientasi pada volume, yaitu harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan. Yang ketiga yaitu berorientasi pada citra, di mana perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra presisius. Yang keempat yaitu stabilisasi harga, di mana dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Kemudian adapun faktor situasional yang dianalisa dalam model penentuan harga. Ya, yang pertama yaitu strategi perusahaan dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu karakteristik pasar sasaran. Yang ketiga yaitu karakteristik produk. Yang keempat yaitu analisis kompetitor. Nah, kemudian informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa karakteristik pesaing yang dihadapi yaitu yang pertama jumlah perusahaan dalam industri, yang kedua ukuran relatif setiap anggota dalam industri, yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Baik,
Itulah tadi beberapa pembahasan dalam mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.